Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana minal muttaqin wa hadana bihidayatil muhtadin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim. Ma'asyiral hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih sayang kepada kita semua. Allah masih membimbing kita ke jalan hidayahnya, memberikan kekuatan keistiqomahan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Selanjutnya salawat dan salam semoga tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat pertolongan beliau di yaumil hisab kelak, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Selanjutnya khatib mengajak diri khatib dan kepada kita semua, marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah sebaik-baik bekal yang akan menolong menyelamatkan kita dalam sebuah perjalanan panjang pulang ke kampung halaman kita. Kampung halaman itu adalah suatu tempat di mana di sana dulu kakek moyang kita Nabi Adam diciptakan, yaitu di surga Jannatul Na'im. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Judul khutbah pada Jumat yang berbahagia ini adalah dua hakikat hijrah. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Hari ini kita berada di tanggal 3 Muharram 1445 Hijriah. Ini artinya kita sudah memasuki tahun yang baru di dalam kalender Islam. Dari 1444 Hijriah kita masuk kepada tahun 1445 Hijriah. Pada momen pergantian tahun atau di awal tahun Hijriah ini ada satu peristiwa penting yang pernah terjadi dalam sejarah Islam, yaitu peristiwa hijrah. Hijrahnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dari kota Mekah ke kota Madinah. Kenapa Rasul hijrah? Karena resistensi perlawanan kaum kufar, kaum kafir Quraisy di Mekah sudah sangat membabi buta, bahkan sampai upaya mengancam fisik dan nyawa Rasul dan para sahabat di sana. Sehingga turun perintah Allah hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, dan itu ternyata menjadi titik balik
kebangkitan dan kejayaan peradaban Islam setelahnya. Masyarul hadirin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, itu terjadi tahun ke-8 setelah Rasul dan kaum muslim, tahun ke-8 Hijriah, Rasul kembali ke kota Mekah setelah hijrah ke Madinah, yaitu disebut dengan Fathul Makkah. Rasul berhasil dengan para sahabatnya membebaskan kota Mekah dari cengkeraman kafir Quraisy agar kota Mekah menjadi kota Islam tanpa pertumpahan darah. Dan akhirnya satu demi satu wilayah di sekitar Mekah dan Madinah akhirnya semua bersatu di dalam kalimat tauhid dalam agama Islam. Masyarul hadirin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Pada peristiwa Fathul Makkah itu, Rasul mengatakan, la hijrata ba'da fathi Makkah. Tidak ada lagi hijrah setelah Fathul Makkah. Ini berarti orang yang sudah hijrah dari Mekah ke Madinah, atau sebaliknya dari Madinah orang Ansor kemudian membebaskan kota Mekah, perpindahan-perpindahan ini tidak bisa lagi disebut dengan hijrah sebagaimana Rasul diperintahkan Allah hijrah dari Mekah ke Madinah. Sesudah Fathul Mekah, semua wilayah atau kawasan sudah menjadi kawasan al-haq, kawasan Islam. Maka tidak ada lagi hijrah secara fisik pada setelah peristiwa Fathul Mekah itu. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal hijrata khoslatani, ihdahuma an tahjuras sayyiat wal ukhra innal intuhajira ilallah wa rasuli." Sesungguhnya hijrah memiliki makna dua macam. Makna yang pertama, engkau meninggalkan keburukan, dan makna yang kedua, engkau berhijrah menuju Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Inilah yang menjadi panduan kita umat Islam hari ini memaknai kata hijrah. Hari ini umat Islam tidak perlu lagi pindah ke Nanggro, Aceh, Darussalam misalnya, dalam rangka untuk menuju negeri-negeri atau daerah-daerah yang sudah Islami. Karena semuanya setelah Fathul Makkah itu sudah menjadi kawasan Islam. Tetapi makna yang dimaksud dari hijrah dalam kondisi kekinian adalah dua makna hakikat tadi. Yang pertama, kita meninggalkan keburukan dalam kehidupan kita sebelumnya. Dan yang kedua, kita hijrah menuju Allah dan Rasulnya. Artinya kita betul-betul berubah kehidupan kita menjadi kehidupan yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya. Masyarul hadirin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Makna hijrah yang pertama tadi adalah meninggalkan keburukan. Dalam kehidupan ini, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dihadapkan oleh dua perkara. Yang pertama adalah perkara kebaikan, dan yang kedua adalah perkara keburukan. Hijrah adalah meninggalkan semua hal-hal keburukan yang pernah
bersentuhan dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita ada hak dan ada batil. Kebaikan dan kebenaran merupakan sesuatu yang ada dalam kehidupan kita, tinggal kita meminimalisir kebatilannya, keburukannya, dan memaksimalkan potensi-potensi kebenaran dan kebaikan dalam kehidupan kita. Itu tugas panjang kita sampai ajal menjemput kita nanti. Kita memaksimalkan semua potensi kebaikan dalam kehidupan kita, dalam diri kita, keluarga kita, masyarakat kita. Pada saat yang sama kita bersungguh-sungguh untuk meminimalisir keburukan, kemungkaran yang ada di sekitar kita. Kalau dihilangkan 100%, dihilangkan menjadi 0% keburukan dan kebatilan itu memang tidak bisa. Karena hakikat kehidupan itu adalah pertarungan antara al-haq dan al-batil. Pertarungan antara kebaikan dan keburukan sampai hari kiamat. Masiral hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Hakikat hijrah yang kedua adalah kita hijrah menuju Allah dan Rasul-Nya. Dalam hidup ini kita lihat ternyata banyak juga orang-orang yang hidupnya semakin jauh dari Allah dan Rasul-Nya. Hidupnya semakin melenceng dari kehidupan yang diharapkan, diinginkan, dituntunkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Bagaimana menyadarkan orang-orang yang menjauh dari Allah dan Rasul-Nya ini? Dari momen-momen peristiwa-peristiwa penting, termasuk salah satunya 1 Muharram atau peristiwa hijrah ini, kita mengajak saudara-saudara kita, termasuk kita mungkin, yang kadangkala pernah menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah kita tertarik kepada kehidupan ke lembah yang tidak baik, keburukan, maka kita akan segera berpaling kembali menuju Allah dan Rasul-Nya. Ada dosa-dosa yang mungkin pernah kita lakukan. Kalau itu dibiarkan, maka tarikan menjauh kepada Allah akan semakin kuat, dan untuk mengembalikannya kembali kepada jalan Allah, mendekat kepada Allah, semakin sulit. Tentu sedapat mungkin kita berusaha menghindarkan diri kita dari dosa-dosa besar. Kalaupun ada dosa-dosa kecil, sengaja atau tidak, sadar atau tidak, maka bersegera kita untuk bertaubat, memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah agar tarikan kepada keburukan itu semakin lemah. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Inilah 2 hakikat hijrah dalam momen tahun baru Islam yang sama kita sudah rayakan kemarin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita, istri anak kita, keluarga kita dari potensi-potensi keburukan. Karena hakikat hijrah yang pertama tadi adalah kita meninggalkan keburukan, kemaksiatan dalam kehidupan kita. Allah lah yang punya kekuatan, Allah lah yang memberi kemudahan, Allah lah yang memberi perlindungan, sehingga kita bisa menjadi hamba-hambanya yang senantiasa menjalankan kebaikan, ketaatan, amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah senantiasa memberi bimbingan hidayah kepada kita, agar kita terus berada di jalan Allah,
agar kita terus dekat dengan Allah. Karena kalau kita sudah menjauh, Allah akan biarkan kita menghadapi semua kesulitan hidup di dunia maupun di akhirat. Allah tidak peduli lagi karena hambanya sudah pergi menjauh. Tapi kalau kita mendekat kepada Allah, berada di jalan Allah, senantiasa memohon, bermunajat, sehingga Allah menurunkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Allah bahagiakan kita di dunia, Allah bahagiakan kita juga di akhirat dengan surga Jannatun Na'im. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada fi binafsih wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi. Faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa qarabati wa dhurriyyati ajma'in wa radallahu 'anil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakri wa Umar Uthman wa Ali wa ala baqiyati sahabati ajma'in wat tabi'in wat tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahil lana wa yassir lana umurana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurukum fas'aluhu min fadlikum wa la dzikrullahi akbar.